Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitratul Laila dengan NIM 2001108 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Psikologi Universitas Negeri Padang tahun 2020. Saya hari ini ingin mempresentasikan suatu tema yang berjudul karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah salah satu hasil karya ilmu pengetahuan yang berisi pokok bahasan tertentu dengan metodologi yang tepat dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jenis karangan ilmiah ada beberapa. Yang pertama, artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman yang telah disepakati. Kedua, makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup pengetahuan. 3. Skripsi. Skripsi adalah sebuah karya ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa program sarjana dari hasil-hasil penelitiannya atas dasar analisis data primer dan data sekunder. Yang keempat, laporan. Laporan adalah salah satu cara komunikasi di mana seorang penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan tertentu karena tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya. 5. Tesis. Tesis adalah sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat untuk mendapatkan gelar tertentu pada pendidikan perguruan tinggi. 6. Disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa pada jenjang pendidikan strata 3 yang mencoba menciptakan suatu teori baru dan menguji hipotesis yang disusunnya yang didasari oleh teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah suatu karya ilmiah yang berisi suatu rancangan kegiatan yang berlangsung dalam bentuk tulisan dengan sistematis dan terperinci. 8. Modul. Modul adalah suatu tulisan ilmiah yang berisi suatu kegiatan belajar yang terencana dan digunakan membantu siswa menyelesaikan tujuan-tujuan tertentu. Dan masih banyak jenis-jenis karangan ilmiah lainnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri karangan ilmiah. Ciri-ciri karangan ilmiah yang pertama yaitu bersifat objektif, yang mana tidak memihak kepada siapapun, tetapi hanya memihak kepada kebenaran. 2. Bersifat sistematis, yaitu berurutan sesuai dengan sistematis penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, fakta. Karya ilmiah harus berdasarkan kenyataan, bukan opini yang disampaikan oleh orang-orang. Yang keempat, menghargai karya orang lain. Contohnya mengutip pendapat orang lain yang harus dicantumkan dalam pengutipan dan daftar pustaka. 5. Futuristik. Dan yang terakhir yaitu ciri-cirinya yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu dalam penulisan karya ilmiah, seorang penulis harus memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, rasa ingin tahu, yaitu adanya sikap untuk mengetahui sesuatu. Yang kedua, bersifat kritis, yaitu adanya sikap untuk mengadili lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang telah diketahui. Yang ketiga, bersifat terbuka, adalah adanya sikap untuk mau mempertimbangkan masukan atau kritikan dari orang lain, yaitu seorang penulis karya ilmiah dia tidak akan menolak saran dan kritik dari orang lain. Yang kelima, bersifat objektif, yaitu tidak adanya berpihak kepada siapapun. Seorang penulis ilmiah harus memiliki sifat yang netral, tidak memihak kepada pihak A atau pihak B. Yang selanjutnya yaitu rela menghargai karya orang lain, yaitu dengan memasukkan referensi
yaitu sikap memasukkan referensi ke dalam daftar pustaka terhadap tulisan yang telah dikutip atau menulis dia di dalam kalimat pengutipan. Yang selanjutnya futuristik, yaitu adanya sikap untuk membuat tulisan yang menjadi bermanfaat bagi masa depan atau masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu struktur karangan ilmiah. Struktur karangan ilmiah ini bersifat umum. Yang pertama struktur karangan ilmiah itu berisi 3 bagian. Yang pertama bagian awal. Bagian awal itu merupakan bagian yang memuat sebelum bab. Bagian awal ini berisi halaman sampul, halaman depan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, atau daftar lampiran. Yang kedua, bagian naskah atau bagian yang memuat bab demi bab, yang mana bagian ini terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan pun terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Yang selanjutnya pembahasan. Yang ketiga penutup atau penutup yang berisi simpulan dan saran. Yang ketiga yaitu bagian terakhir atau bagian yang memuat setelah bab, yang mana bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menulis karya ilmiah. Yang pertama, langkah-langkah penulisan ilmiah ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini terdiri dari yang pertama, merencanakan topik tulisan. Yang kedua, menentukan topik tulisan yang akan ditulis. Yang ketiga, membatasi topik tulisan supaya nantinya dalam pembuatan karya ilmiah hanya memfokuskan satu topik saja, tidak adanya campur-campur topik. Yang keempat yaitu merumuskan topik tulisan. Yang kelima, menetapkan tujuan penulisan. Yang keenam, mempertimbangkan reaksi dari calon pembaca. Seorang penulis karya ilmiah dia tidak hanya mempertimbangkan dirinya dalam menulis karya ilmiah, melainkan juga mempertimbangkan reaksi para pembacanya. Yang ketujuh yaitu membuat kerangka atau rancangan tulisan. Yang kedelapan, memperdalam landasan teori. Yang kesembilan, menulis instrumentasi penelitian. Yang kesepuluh, mengumpulkan data untuk membuat karang ilmiah yang mana pengumpulan data ini memuat dari beberapa sumber. Yang ke-11 yaitu menganalisis data. Yang ke-12 merumuskan simpulan, dan yang terakhir yaitu mempersiapkan sarana pendukung untuk menulis karangan ilmiah. Yang kedua, tahapan penulisan, yang mana terdiri dari masalah kebahasaan dan masalah non-kebahasaan. Yang ketiga yaitu tahap perbaikan, yang mana berisi reviewer, aspek dan bentuk perbaikan dan penulisan kembali. Dan sekian penjelasan saya tentang karangan ilmiah. Kalau ada salah dan janggal, saya mengucapkan maaf dan terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.